Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Arai penyampaian antar bintang dari 9 bintang embun planet inti dari galaksi embun fajar. Saat sinar cahaya yang luar biasa melintas, seorang anak muda berpakaian hitam muncul di Interstellar Conveying Array ini. Saat pemuda berpakaian hitam itu muncul, lebih dari 10 orang di sekitarnya mencatatnya. Tuan target tiba di 9 bintang embun. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa orang telah mengirim transmisi ke atasan dan pemimpin mereka. Dan berita ini telah sampai pada bos terakhir Kaisar Yu dan Suetianya. Di planet alam iblis yang dekat dengan lapangan bintang Teluk Indigo. Kota di planet ini diselimuti oleh hujan yang tak terbatas. Bahkan jalanannya pun lembab. Saat ini sebagian besar pembudidaya tinggal di tempat tinggal mereka sendiri. Seorang pria tampan berpakaian putih sedang berjalan di jalan. Dia tinggi dan tidak ternoda seperti kembang api. Dengan langkah pertamanya, rambut pria tampan berbaju putih itu mencapai sampai ke pantatnya. Dengan langkah keduanya, sosok pria tampan berpakaian putih itu tampak agak lebih kurus dan lebih pendek. Penampilannya berubah menjadi pemuda tampan berpakaian putih. Dengan langkah ketiganya, pakaian putih pada pria tampan berpakaian putih itu berubah menjadi merah. Ketika dia benar-benar siap untuk membunuh seseorang, bertekad untuk menang dan sangat serius, dia akan mengubah pakaian putihnya menjadi berwarna merah. Secara teratur, Kaisar Iblis Darah mengenakan pakaian putih. Begitu bajunya memerah, itu menandakan bahwa dia akan melakukan pembantaian. Dia telah tiba di 9 bintang embun. Suetianya tidak cemas. Dengan kekuatannya sebagai Kaisar Iblis Darah, dia memiliki pasukan di semua planet besar. Terlepas dari kemana Qin Yu harus pergi, dia masih akan ditemukan. Itu tidak akan berlaku jika Qin Yu menggunakan Greater Teleportation untuk melarikan diri. Namun Qin Yu jelas masih tidak menemukan bahwa dia sedang diawasi. Ayah sesosok tiba-tiba muncul di depan Suetianya. Itu adalah Kaisar Iblis Suei. Ayah, agar kamu memanggilku, apakah ada yang kamu butuhkan? Melihat ayahnya sendiri berubah menjadi penampilan seperti ini, Kaisar Iblis Suei sangat terkejut. Ayah, kamu sebenarnya memakai pakaian berwarna merah tua. Dengan penampilan yang begitu serius, siapa yang kamu rencanakan untuk dibunuh? Musuhmu. Musuh saya. Siapa di antara musuhku yang pantas ayah mengotori tanganmu dan dengan cara yang serius? Kaisar Iblis Suei mulai memikirkannya dengan hati-hati. Mayoritas musuhnya berada di dalam alam iblis, dan mereka yang berada di alam iblis yang mampu membuat Suetianya begitu serius, dia tidak dapat membayangkan apapun. Tatapan Suetianya melesat ke arah barat laut. Orang yang membunuh muridmu. Ayah, apakah itu Qin Yu? Suei terkejut sekali lagi. Dia kemudian menatap Suetianya dengan serius. Ayah, Qin Yu membunuhmu. Saya pribadi harus menemukannya untuk membalas dendam. Apakah kamu bisa membunuhnya? Tanya Suetianya. Suei berhenti. Dia tahu kekuatan Qin Yu itu jauh di bawahnya. Namun Qin Yu tidak hanya memiliki armor ilahi, tubuh internalnya juga aneh. Dia tidak dapat membunuh Qin Yu bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Dan sekarang setelah dia terkena energi larangan Kaisar tersembunyi, kekuatannya hanya setengah dari itu. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Qin Yu? Tidak peduli apa, saya tetap harus melakukan tugas ini secara pribadi, karena jika menjadi gagal maka itu akan menjadi kerugian besar bagi kami, ayah dan anak. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan kegagalan. Suara Suetianya tenang, namun bibirnya sedikit mengerucut dan matanya memiliki tekad yang teguh. Suei mendengar tekad Suetianya dan hanya bisa mengangguk. Ayah, kapan kamu akan melakukannya? Setelah beberapa saat, kata Suetianya sambil tersenyum. Qin Yu saat ini datang dan pergi dari satu planet ke planet lain. Dalam situasi seperti ini akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Oleh karena itu saya akan menyerang ketika dia berhenti di planet tertentu untuk beristirahat.
Baiklah Suei, kamu bisa kembali dan melanjutkan pelatihan. Saat aku pergi, jika kamu memiliki sesuatu pergi saja dan temukan paman bela dirimu. Kata Suetianya. Iya, ayah Suei mengangguk. Suetianya tersenyum tipis. Dia kemudian terus berjalan perlahan melalui jalan di bawah hujan. Bidang bintang Teluk Indigo Galaksi Benang Perak. Di markas besar Sekte Pedang Giok Bintang Daun Merah. Di ruang tamu tertentu dari Sekte Pedang Giok. 3 orang duduk bersila. Dari ketiga individu ini salah satunya adalah Master Sekte Pedang Giok Yu Qingzi. Adapun 2 lainnya salah satunya adalah Kaisar Abadi tingkat 7 Pedang Berdarah Hijau Abadi Zibai. Adapun orang terakhir, dia duduk di kursi tuan rumah ruang tamu Kaisar Yu yang mengenakan gaun ungu. Yu Qingzi, permisi dulu, kata Zibai pada Yu Qingzi sambil tersenyum. Iya yang mulia, bawahan ini harus pergi dulu. Yu Qingzi membungkuk kepada Kaisar Yu dengan sangat bijaksana. Dia kemudian diam-diam meninggalkan kamar tamu ini. Setelah berjalan ke aula utama, Yu Qingzi memasang ekspresi bingung. Yang mulia sebenarnya datang ke tempat saya secara pribadi, bahkan Kaisar Abadi Zibai datang. Sepertinya akan ada peristiwa luar biasa yang akan terjadi. Yu Qingzi hanyalah pengisi celah tingkat bawah di antara 36 tuan. Namun pedang berdarah hijau abadi Zibai adalah salah satu yang terkuat di antara 18 kaisar-kaisar Yu. Untuk Kaisar Yu dan Zibai muncul di sini pada saat yang sama, apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang bisa dibayangkan siapapun. Di dalam ruang tamu yang mulia, Anda yakin itu cukup bagi Anda untuk pergi sendiri? Bagaimana jika saya bergabung dengan Yang Mulia? Qin Yu memiliki pertahanan yang sangat aneh, mencoba membunuhnya dalam waktu singkat agak sulit. Tidak perlu, bahkan jika dia memiliki 2 armor ilahi, aku masih yakin bisa membunuhnya. Kaisar Yu tertawa dengan acuh tak acuh. Zibai sangat terkejut dari lubuk hatinya. Bahkan Zibai tidak tahu persis seberapa kuat Kaisar Yu. Namun karena Kaisar Yu mampu menjadi salah satu dari 3 pemain besar alam abadi, dia pasti akan memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik Yang Mulia dari Bintang Daun Merah, kata Zibai sambil tersenyum. Zibai, yakinlah selama saya berhasil mendapatkan atlas 10.000 binatang dan membuka lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang, kekuatan saya pasti akan melampaui 2 sisi lainnya dan saya akan menjadi kekuatan nomor 1 absolut dari alam abadi. Juga setelah mendapatkan lukisan Dewa Penyihir, tidak hanya aku, kamu juga akan mendapat manfaat darinya, kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Saya yakin bahwa di masa depan saat menjalani kesengsaraan ilahi itu juga akan membantu. Ketika Zibai memikirkan lukisan dewa yang menyihir, dia juga menunjukkan sedikit ekspresi kerinduan di wajahnya. Sejak zaman kuno, satu-satunya master lukisan dewa penyihir hanya Kaisar Abadi Niyang. Awalnya Kaisar Abadi Niyang hanyalah Kaisar Abadi biasa. Namun setelah dia mendapatkan lukisan dewa penyihir, dia mengalami kebalikan dari keberuntungan. Tidak hanya kekuatannya maju dengan pesat, dia juga memiliki artefak ilahi yang kuat dan akhirnya menjadi orang yang paling kuat di alam abadi. Bahkan Kaisar Yu, Kaisar Mistik dan yang lainnya tidak bisa membantu, tetapi mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Kaisar Abadi Niyang. The Bewitching God Painting dikenal sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi dan iblis. Harganya tidak diragukan lagi, Yang Mulia, kapan Anda akan menyerang, tanya Zibai. Kaisar Yu tersenyum dan berkata, saat ini Qin Yu baru tiba di perbatasan lapangan bintang Teluk Indigo. Saya telah memerintahkan orang-orang agar arai penyampaian antar bintang dari planet perbatasan bintang salju biru dihentikan sementara dan memberitahu orang-orang bahwa diperlukan 1 hari pemeliharaan. Setelah dia mencapai tempat itu, saya rasa Qin Yu harus berhenti dan beristirahat untuk beberapa waktu. Langkah Yang Mulia benar-benar brilian. Zibai juga memiliki senyuman di wajahnya. Kaisar Yu telah merencanakan dengan sangat baik. Di ruang kosmik, jarak antara 2 planet pada umumnya tidak terlalu berbahaya.
Karena itu Kaisar Yu yakin bahwa ada lebih dari 90% kemungkinan Qin Yu akan tinggal di Blue Snow Star untuk beristirahat selama sehari. Planet perbatasan dari lapangan bintang Teluk Indigo bintang salju biru. Sebagai planet perbatasan dari lapangan bintang Teluk Indigo, aliran orang melalui bintang salju biru begitu besar sampai-sampai bahkan melampaui bintang Kaisar tersembunyi. Ukuran planet itu juga sama besarnya. Itu sebanding dengan planet kedudukan tertinggi seperti bintang Kaisar tersembunyi dan bintang api biru. Di arai penyampaian antar bintang dari Blue Snow Star. Maafkan saya, dua arai penyampaian antar bintang ke alam abadi perlu menjalani pemeliharaan hari ini. Jika Anda akan mengambil arai penyampaian antar bintang ini, silakan kembali besok. Kata Golden Immortal yang bekerja untuk pengelolaan arai penyampaian antar bintang dengan hormat. Benar-benar sial, kata Qin Yu tanpa daya. Dia melihat ke arah dua arai penyampaian antar bintang terbesar mereka saat ini sedang dilayani dengan hati-hati oleh 5 atau 6 dewa emas. Kedua arai penyampaian antar bintang ini dapat mengangkut seseorang dari perbatasan bidang bintang Teluk Indigo ke alam abadi. Karena fungsinya sangat luar biasa, kristal dan susunan yang dimilikinya sangat rumit hingga ekstrim. Itu membutuhkan perawatan setiap 1 atau 2 tahun. Adapun hari ini kebetulan merupakan hari pemeliharaan. Lupakan saja penundaan 1 atau 2 hari tidak akan membuat perbedaan. Menggunakan Greater Teleportation untuk teleportasi melewati perbatasan dua bidang bintang besar bawah, saya masih belum mampu melakukannya. Qin Yu berbalik dan berjalan menjauh dari arai penyampaian antar bintang dan mulai terbang menuju kota terbesar Blue Snow Star. Karena dia tidak bisa pergi untuk saat ini, dia memutuskan untuk berkeliling dan berjalan-jalan di jalan bintang salju biru. Di dalam sekte pedang giok bintang kiri merah. Bagus, Qin Yu telah tiba di Blue Snow Star. Seperti yang aku perkirakan, dia sudah memasuki kota Blue Snow Star. Wajah Kaisar Yu dipenuhi dengan senyum. Semuanya ada dalam perhitungannya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Yu sudah berdiri. Gaun ungunya telah berubah menjadi gaun biru. Bahkan sosok dan penampilannya telah berubah. Dalam sekejap Kaisar Yu yang penampilannya memberi kesan baik kepada orang-orang telah berubah menjadi pria yang kuat dan suram berbaju biru. Matanya menakutkan seperti guntur dan kilat. Dengan penampilan seperti itu, orang lain benar-benar membayangkan bahwa dia adalah Kaisar Yu. Yang mulia, Anda akan membunuh Qin Yu. Mengapa Anda mengubah penampilan Anda? Apakah ada kebutuhan untuk takut akan Qin Yu itu? Melihat pemandangan di depannya, Zibai menjadi bingung. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Zibai, kamu kurang pengertian di sini. Meskipun Qin Yu ini tidak lebih kuat dari orang biasa, dia memiliki banyak orang yang berdiri di belakangnya." Zibai sedikit terkejut, misalnya Pangeran Klan Naga Ao Wuming yang memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Qin Yu. Di masa depan Ao Wuming akan menjadi Kaisar Naga. Bahkan sekarang Ao Wuming tidak lebih lemah dariku dalam hal kekuatan dan status, kata Kaisar Yu. Zibai mengangguk, bahkan ketika dia melawan Ao Wuming bersama dengan Sui Yileng, jarak di antara mereka masih sangat besar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Ao Wuming. Selain Ao Wuming, ada beberapa orang lain di belakang Qin Yu. Misalnya Jiang Yan yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Jika Jiang Yan mengetahui bahwa aku membunuh Qin Yu berdasarkan betapa dimanjakannya dia oleh Nenek Yin Hua, maka mungkin Nenek Yin Hua benar-benar akan menyerang kita. Kaisar Yu memiliki ekspresi sedikit tidak berdaya. Nenek Yin Hua, ahli super abnormal ini, dia belum pernah mendengar tentangnya di masa lalu. Baru belakangan ini dia tahu tentang dia. Kaisar Yu sangat yakin bahwa jarak antara dia dan Nenek Yin Hua sangat besar. Begitu banyak yang dia percaya Nenek Yin Hua harus menjadi ahli super yang telah mengalami kesengsaraan ilahi dan akan segera berangkat ke alam ilahi. Selain Ao Wuming dan Nenek Yin Hua, ada juga sektenya. Kaisar Yu memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kecurigaan. Zibai juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk.
Baik Zibai juga memiliki ekspresi penuh kecurigaan. Sekte Qin Yu ini sangat aneh. Mereka melampaui tingkat Dewa Emas tetapi dapat dengan mudah muncul di alam fana. Ada juga Paman Lan yang legendaris. Kami bahkan tidak yakin apakah berita yang dikirimkan oleh Huaiyan itu benar atau tidak. Sayangnya dia sekarang sudah mati. Menurut informasi yang dikirimkan Huaiyan, baik Kaisar Yu dan Zibai curiga terhadap sekte yang berdiri di belakang Qin Yu. Qin Yu, Lan Feng dan Paman Lan. Mereka adalah orang-orang yang baru-baru ini terungkap dari sekte misterius ini. Kekuatan Qin Yu tidak kuat. Lan Feng setidaknya adalah Golden Immortal tingkat tinggi. Adapun Paman Lan kekuatannya bahkan lebih kuat. Bagaimana orang-orang ini tiba di alam fana? Apakah itu di permukaan atau sekte yang berdiri di belakang Qin Yu? Saya tidak ingin mengundang masalah dari salah satu dari mereka. Anda juga tahu bahwa Qin Yu memiliki pertahanan yang luar biasa. Membunuhnya agak sulit, jadi aku tidak ingin dia menyampaikan fakta bahwa aku membunuhnya sebelum dia mati. Kaisar Yu sedikit tersenyum. Bawahan ini akan diam-diam menunggu kabar indah yang akan dibawa oleh Yang Mulia. Zibai menangkupkan tangannya dengan hormat. Kaisar Yu mengangguk, dia kemudian menghilang dari ruang tamu. Tidak hanya Kaisar Yu, Sue Tianya yang juga memiliki orang-orang terus memantau Qin Yu juga telah menerima berita bahwa Qin Yu telah berhenti di Blue Snow Star. Dia juga segera bergegas ke Blue Snow Star di jalanan Blue Snow Star. Qin Yu dengan santai berjalan. Qin Yu berjalan dengan sangat nyaman. Komposisi Blue Snow Star ini sangat erat. Bahkan tidak ada pedagang kaki lima di jalan itu, hanya toko satu demi satu. Mereka tampak sangat simetris dan diatur dengan baik. Qin Yu yang sedang melihat-lihat telah muncul evaluasi sendiri. Sebagai planet utama perbatasan, jumlah orang di Blue Snow Star tidak diragukan lagi sangat besar. Jadi planet ini juga ramai di jalanan, banyak kelompok ahli dari semua alam terlihat jelas di mana-mana. Golden Immortal dan Devil King hadir di mana-mana, ada juga Mystic Immortal. Kesadaran Immortal sensitif Qin Yu saat ini sedang memeriksa kekuatan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba tubuhnya sedikit gemetar, dia melihat seseorang. Seorang anak muda berpakaian merah. Rambut hitam panjangnya sampai ke pantatnya. Dia memiliki penampilan yang sangat dingin. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari iblis darah berambut putih Sue Yileng. Hati Qin Yu bergetar. Kaisar Iblis level 8, hanya ada banyak ahli setingkatnya di alam iblis. Siapa dia? Anak muda berpakaian merah itu tampaknya tidak memperhatikan Qin Yu. Namun dia tak henti-hentinya maju menuju Qin Yu. Itu karena dia sedang berjalan menuju arah yang berlawanan dari Qin Yu. Dengan demikian jarak antara keduanya semakin dekat dengan kecepatan tinggi. Fokus Qin Yu dinaikkan secara ekstrim. Dia mampu melakukan serangan balik pada saat tertentu. Meskipun tatapannya tidak tertuju pada pemuda berambut merah itu, kesadaran keabadiannya tersebar. Semuanya ada dalam pengamatannya. Melawan Kaisar Iblis level 8, Qin Yu tidak berani mengendur bahkan sedikit pun. Siapa dia? Apakah dia Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, atau mungkinkah dia Sue Tianya? Qin Yu tidak dapat menentukan siapa sebenarnya orang di depannya. Meskipun dengan kesadaran abadi yang sensitif, dia hampir tidak dapat menentukan bahwa kekuatan pihak lawan lebih tinggi dari Sue Yileng, tetapi dia tidak dapat menentukan jenis energi apa yang dipraktikkan oleh pihak lawan. Saat itu keduanya hanya terpisah 10 batu berbentuk persegi. Saat jarak terus berkurang, pandangan pemuda berambut merah itu mulai semakin dingin. Tatapannya hanya melihat ke depan dan bukan ke arah Qin Yu yang ada di depan dan sedikit ke samping. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Aku belum pernah melihat Kaisar Iblis Asura atau Kaisar Iblis Hitam sebelumnya. Mereka juga belum pernah melihat saya sebelumnya. Jadi mereka seharusnya tidak berencana untuk menyakitiku. Qin Yu terus menganalisis dalam hatinya. Mungkinkah Sue Yi memberitahu Sue Tianya bahwa saya memiliki pedang ilahi dan 2 armor ilahi? Apakah Sue Tianya ini memiliki niat untuk membunuhku dan mencuri hartaku? Tebak Qin Yu.
Dalam waktu singkat Qin Yu sampai pada kesimpulan bahwa itu sangat mungkin. 1 pedang ilahi dan 2 armor ilahi sudah cukup untuk membuat Kaisar Iblis level 8 menjadi iri. Aku hanya memiliki 1 Divine Armor. Sue Yi pasti berpikir bahwa Sword Immortal Puppet juga memiliki Divine Armor karena memiliki pertahanan yang kuat. Saya benar-benar merasa sedikit dianiaya. Sepertinya pergantian peristiwa ini jauh dari baik. Qin Yu terus berjalan tidak tergesa-gesa, dia tidak berani lari segera. Bagaimanapun apakah pihak lawan ada di sini untuknya masih belum pasti. Namun karena dia adalah Kaisar Iblis level 8, Qin Yu yakin bahwa dia adalah ancaman bagi keselamatannya. Saat itu energi Kaisar Iblis level 6 ditransmisikan ke tubuhnya dan hampir meruntuhkan lubang hitam. Meskipun kekuatan Qin Yu telah meningkat tetapi lawannya adalah Kaisar Iblis level 8. Qin Yu saat ini sedang membayangkan segala macam hal. Tidak peduli seberapa dibudidaya dia ketika dihadapkan dengan Divine Armor Black Frozen Snow 10,000 Beast Atlas dan lukisan Bewitching God, yang paling penting dia masih tidak bisa tetap tenang. Qin Yu, saya rasa Anda masih belum tahu siapa yang membunuh Anda bahkan setelah kematian. Dan Anda masih punya waktu luang untuk berjalan-jalan di jalan. Sue Tianya mencibir di dalam hatinya. Kesadaran iblisnya telah mengamati sekeliling dengan hati-hati. Bahkan jika dia tidak melihat Qin Yu dengan matanya, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi dan gerakan Qin Yu. Bahkan sekarang Sue Tianya masih percaya bahwa Qin Yu tidak dapat mengenalinya. Sue Tianya tidak salah lagi pula untuk menemukan seseorang. Jiwa seseorang harus lebih kuat daripada jiwa rekannya. Jiwa Qin Yu secara keseluruhan lebih lemah dari Sue Tianya. Secara logis dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Sayangnya air mata meteorik telah menyebabkan jiwa Qin Yu menjadi lebih bersatu dengan langit dan bumi. Itu juga menyebabkan jiwa Qin Yu menjadi lebih sensitif. Jadi bahkan itu adalah Kaisar Iblis level 8, Qin Yu masih bisa merasakannya secara samar-samar. Jarak antara keduanya sekali lagi semakin dekat, mereka hanya terpisah 6 batu berbentuk persegi. Sue Tianya masih belum menyerang. Jarak ini bukanlah jarak terbaik baginya untuk menggunakan gerakan membunuh tertentu. Jarak optimal untuk gerakan membunuh tertentu untuk menampilkan kekuatan terkuat adalah sekitar 10 meter. 5 batu berbentuk persegi. 4 buah batu berbentuk persegi. Jarak antara keduanya semakin dekat. Sue Tianya mulai menimbun energi dari tubuhnya. Itu sudah cukup kental dan siap meledak. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah mencapai jarak optimal. Dia yakin bahwa dia akan membunuh Qin Yu dengan satu gerakan. Langkah terkuat, kekuatan paling kuat. Qin Yu merasakan sensasi yang represif. Perasaan represif itu benar-benar memenuhi hati Qin Yu. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Namun sebelum keringat dingin membasahi pakaiannya, Qin Yu sudah menguap dengan kekuatannya. Ketegangan saat keduanya semakin dekat, Qin Yu mulai semakin gugup. Pemuda berambut merah es dingin tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Yu. Seperti panah tajam tatapan itu menembus hati Qin Yu. Qin Yu segera mulai merasa seolah-olah jantungnya berkedut. Tidak baik, dia benar-benar ada di sini untuk membunuhku. Qin Yu segera menarik matanya kembali. Dengan pandangan tunggal ini Qin Yu benar-benar yakin bahwa Kaisar Iblis tingkat 8 misterius ini ada di sini untuk membunuhnya. Bang! Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kuat bergema dari jalan. Langkah kaki itu menyebabkan semua orang di jalan merasakan ledakan gangguan dan kecemasan. Bahkan Sue Tianya yang telah mencapai kondisi terbaik untuk menyerang pun terpengaruh. Jiwa Qin Yu telah berasimilasi dengan air mata meteorik dan tidak terlalu terpengaruh oleh langkah kaki. Kesadaran abadinya secara otomatis mulai memeriksa lokasi di belakangnya yang terdengar dari langkah kaki. Dia melihat seorang pria tegap berpakaian biru berjalan langkah demi langkah. Saat dia melangkah di jalan, suara yang sama sekali berbeda terdengar. Pria ini adalah Kaisar Yu. Tidak pernah saya menyangka bahwa Sue Tianya ini akan selangkah di depan saya.
Tepat ketika Kaisar Yu bergegas ke Blue Snow Star dan tiba di tempat Qin Yu berada, dia menemukan seorang pria yang kekuatannya sama-sama cocok dengannya. Pada saat yang sama dia juga merasakan aura karakteristik dari orang itu, aura praktisi jalan darah iblis. Kaisar Iblis level 8 praktisi jalur darah iblis. Selain Kaisar Iblis darah Suetianya, siapa lagi itu? Itu kamu. Suetianya memandang ke arah Kaisar Yu dan mengirim transmisi suara melalui kesadaran iblisnya. Kaisar Yu, teknik suara alam milikmu semakin kuat. Langkah kaki itu bergema tepat ketika saya menyimpan kekuatan maksimum saya dan menyebabkan saya tidak dapat melakukan gerakan saya dengan sempurna, kata Suetianya melalui transmisi suara. Jelas bahwa dia tidak ingin Qin Yu tahu bahwa pria kuat berpakaian biru ini adalah Kaisar Yu. Suetianya, kecepatanmu juga cukup cepat, kamu benar-benar berhasil tiba di sini secepat ini, kata Kaisar Yu melalui transmisi suara. Baik, Kaisar Yu dan Suetianya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Mereka berdua menunjukkan identitas orang lain. Jelas bahwa mereka berdua diam-diam memperingatkan orang lain untuk jangan membocorkan identitas saya sendiri, kalau tidak identitas kami berdua akan diketahui oleh Qin Yu. Baik, Kaisar Yu dan Suetianya tahu bahwa Qin Yu memiliki beberapa orang kuat yang berdiri di belakangnya. Mereka tidak menginginkan masalah, oleh karena itu mereka berdua melakukan tindakan yang sama dan mengubah penampilan untuk menyembunyikan identitas mereka. Ahli lainnya seorang immortal yang bahkan lebih kuat dari Green Blooded Sword Immortal, dia harus menjadi Kaisar Abadi tingkat 8. Qin Yu merasakan sakit pahit di hatinya. Namun dia tidak berani bergerak sama sekali. Kaisar Yu ada di belakangnya sedangkan Suetianya ada di depan. Mereka mengepung Qin Yu sepenuhnya. Dua-dua orang telah menyelesaikan persiapan mereka pada saat bersamaan. Mereka mampu melakukan serangan yang sangat kuat pada waktu tertentu. Qin Yu takut jika dia pindah maka dua ahli hebat ini akan menyerangnya bersama. Meskipun pertahanannya kuat, tetapi jika dia harus dicocokkan dengan serangan gabungan dari dua ahli super ini maka dia juga tidak punya jalan keluar. Dahi Qin Yu mulai mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini Qin Yu bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Itu karena bahkan sejak Kaisar Yu menggunakan teknik suara alam, Suetianya juga berhenti menyembunyikan niatnya. Kaisar Yu dan Suetianya berdiri di sisi yang berlawanan, di tengah mereka adalah Qin Yu. Tak satu pun dari keduanya memiliki kepastian bahwa mereka bisa mengusir yang lain dan membunuh Qin Yu. Sampai sekarang semua pembudidaya di jalan telah merasakan sensasi represif yang mengerikan dan segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Persaingan yang sehat, kata Kaisar Yu melalui transmisi suara. Siapapun yang berhasil merebutnya dia memilikinya, kata Suetianya melalui transmisi suara. Keduanya saling menatap. Tak satu pun dari mereka memandang Qin Yu. Namun Qin Yu masih tidak berani bergerak. Ledakan Kaisar Yu dan Suetianya tiba-tiba mulai meledak dengan energi yang mengerikan. Salah satunya berwarna ungu sedangkan yang lainnya merah tua. Dengan mereka sebagai pusatnya, kedua kekuatan ini dengan panik menyebar ke segala arah. Dimanapun energi berlalu, jalanan mulai retak secara berurutan. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi batu yang hancur. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya semuanya langsung meledak. Bahkan Naschen Souls mereka meledak di area dengan luas sekitar 10.000 meter. Ini adalah keheningan yang mematikan. Jelas bahwa Kaisar Yu dan Suetianya memiliki kendali yang sangat luar biasa atas energi mereka. Area 10.000 meter ini kurang lebih cukup untuk keduanya pergi keluar. Dua orang aneh mereka jauh lebih kuat dari Sui Yileng dan Zibai. Qin Yu yang berdiri di tengah memiliki penderitaan pahit yang tak terkatakan. Kaisar Yu dan Suetianya juga tahu bahwa Qin Yu tidak akan mati begitu saja. Kalian berdua siapa? Qin Yu membalikkan tubuhnya ke samping. Dia memandang Kaisar Yu dan Suetianya di sampingnya dan bertanya.
Pada saat ini dia juga tidak dapat terus berpura-pura tidak menemukan dua individu lainnya. Pria tegap berpakaian biru dan anak muda berambut merah tidak repot-repot untuk melihat Qin Yu sama sekali. Kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling menatap. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, kata Qin Yu dengan ceria. Dia kemudian segera terbang ke langit. Ketika Qin Yu berbicara, kedua orang ini tidak repot-repot untuk melihatnya sama sekali. Namun saat dia bergerak keduanya mulai menyerang. Swoosh, pedang pendek es mistik tiba-tiba ditembakkan dari tangan anak muda berambut merah itu ke arah Qin Yu. Di tengah penerbangan pedang pendek es mistik itu berubah dari warna transparan menjadi merah tua. Ledakan sebuah palu besar menghantam kepala Qin Yu. Namun saat Qin Yu terbang menuju langit, dia segera berbalik dan mulai bergegas menuju bawah tanah. Qin Yu tidak pernah percaya bahwa dia akan bisa melarikan diri dengan mudah, jadi dia sudah memutuskan untuk melakukan itu. Pedang pendek yang telah berubah menjadi merah tua tiba-tiba bertabrakan dengan palu raksasa mencoba kabur. Pria tegap berpakaian biru memiliki sedikit ekspresi penghinaan di wajahnya. Qin Yu, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri dari Kaisar Abadi Guntur Palu ini. Suara pria berbaju biru kekar bergema di seluruh Blue Snow Star. Palu guntur kehidupan kecil Qin Yu adalah milik aku, Kaisar Iblis Pedang Es. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Suara sedingin es lainnya bergema. Sementara suara mereka masih bergema di langit dan bumi, kedua pembicara itu sudah menghilang. Qin Yu bergegas ke bawah tanah untuk melarikan diri dan kedua pembicara ini sudah mengejarnya. Di kedalaman bawah tanah Blue Snow Star, di dalam lava yang membara tak berujung, Qin Yu sekali lagi dikelilingi oleh kedua pria ini. Tuan-tuan, Anda adalah Kaisar Abadi Palu dan Kaisar Iblis Pedang Es. Benar, Qin Yu tidak punya alternatif selain berhenti. Dia tidak lagi mencoba lari. Saya yakin saya tidak pernah berbuat salah kepada Anda dan saya juga bukan musuh Anda. Pada saat ini Kaisar Yu dan Suetianya tidak ingin berbicara lagi. Identitas yang diumumkan sebelumnya hanyalah penyamaran. Pada saat ini Qin Yu merasa tidak berdaya. Kedua ahli yang menyatakan diri mereka sebagai Kaisar Abadi Palu dan Kaisar Iblis Pedang Es telah meluncurkan domain mereka sendiri. Meskipun tampaknya ruang itu masih stabil, tetapi Qin Yu tahu bahwa jika dia mengedipkan mata maka dia akan mati. Bersembunyi di King Yu Immortal Mansion, bahkan Sue Yileng berhasil menemukan King Yu Immortal Mansion dan bahkan mampu menerobosnya setelah beberapa waktu, maka kedua pria yang bahkan lebih kuat dari Sue Yileng ini tidak disebutkan. Bersembunyi di alam Jianglan, Qin Yu punya rencana. Namun ini adalah kartu truf terakhirnya. Tepat setelah dia mencegat Qin Yu, Kaisar Yu segera mulai menyerang. Ledakan sebuah palu besar berkedip-kedip dengan guntur tiba-tiba muncul di samping Qin Yu dan menghantamnya dengan kejam. Qin Yu segera menghindarinya dengan kecepatan cepat. Suetianya yang melihat adegan ini juga menjadi cemas. Persetan semuanya, aku akan keluar. Qin Yu mengatupkan giginya. Palu besar yang berkedip-kedip dengan guntur membawa kekuatan yang tak ada habisnya dengan kejam menabrak tubuh Qin Yu. Bang, dada Qin Yu terlempar ke dalam darah muncrat. Qin Yu jatuh tanpa daya ke satu sisi. Mata Kaisar Yu berbinar, tidak peduli seberapa kuat pertahananmu melawan serangan kekuatan murni seperti itu, jiwa yang baru lahir di tubuhmu pasti telah menerima hentakan hebat dan terluka parah. Melawan serangan kekuatan murni, bahkan jika seseorang memiliki pertahanan armor ilahi, masih banyak kekuatan yang akan menembus ke dalam tubuh. Segera setelah itu Kaisar Yu mulai menyerang sekali lagi. Sementara Qin Yu terluka, dia berencana untuk mengambil nyawanya. Dalam mimpimu bagaimana mungkin Suetianya membiarkan Kaisar Yu membunuh Qin Yu dan mencuri hartanya? Lukisan dewa menyihir. Untuk lukisan dewa menyihir, Suetianya bersedia untuk meledak dengan kekuatan bertarungnya yang terkuat dan tidak menyisakan apapun untuk membunuh Kaisar Yu. Blue Snow Star dipenuhi dengan keheningan. Tiba-tiba ledakan tanah tiba-tiba meledak dan terbelah. Sinar cahaya yang tebal dan merah keluar dari tanah.
Segera satu persatu lebih banyak sinar terus meluncur dari tanah. Kekacauan pun terjadi. Tidak hanya ada sinar cahaya merah berdarah, ada juga sinar listrik biru tak berujung. Sinar merah cahaya dan sinar biru cahaya ditembakkan terus-menerus, mereka berubah menjadi naga saat menyebar melalui Blue Snow Star. Dalam sekejap mata seperempat tanah Blue Snow Star benar-benar hancur. Tidak hanya tanahnya, bahkan kerak planet telah menerima jumlah kehancuran yang sama. Begitu banyak sehingga lahar mulai keluar ke tanah. Itu adalah pemandangan kehancuran. Banyak pembudidaya menggigil dalam hati mereka saat melihat pemandangan ini. Siapa sebenarnya yang bertarung di bawah tanah masing-masing, dan setiap pembudidaya memiliki ekspresi terkejut. Begitu pertempuran ini menyebar, mereka pasti akan mati. Saat ini di bawah tanah, setelah Kaisar Yu dan Suetianya memutuskan bahwa Qin Yu terluka parah, mereka dengan ceroboh ingin menjadi orang pertama yang merebut Qin Yu. Dengan demikian mereka meledak dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10,000 Beast Atlas dan pesona Bewitching God Painting menyebabkan kedua ahli hebat itu menampilkan kartu truf mereka dan menyelesaikan gerakan satu per satu. Distorsi ruang dalam ruang pertempuran yang terdistorsi, lahar bertemu dengan kilat dan berubah menjadi uap dan kemudian membeku menjadi bongkahan es. Semua jenis energi kekacauan terus berfluktuasi. Kaisar Yu dan Suetianya dengan panik mencoba membunuh satu sama lain. Mereka berdua ingin mendapatkan lukisan Dewa Penyihir. Untuk lukisan Dewa Penyihir, kedua pria itu menggunakan kartu truf mereka satu per satu. Energi mereka dengan panik mendatangkan malapetaka. Sementara keduanya bertempur, mereka juga memperhatikan Qin Yu. Mereka yakin bahwa Qin Yu tidak bisa lepas dari tatapan mereka. Serangan palu ini benar-benar kuat. Untungnya itu tidak mengenai perut saya. Qin Yu berada di sudut ruang yang terdistorsi. Meskipun serangan palu sebelumnya sangat kuat, kecepatan pemulihan energi elemen kehidupan Qin Yu juga cepat. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis dari keduanya memperhatikan saya. Tidak mungkin menghindari energi panik seperti itu. Tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa menggunakan langkah terakhir saya. Qin Yu akhirnya mengambil keputusan. Sebagai Kaisar Yu dan Suetianya terus bertempur, energi panik yang melahirkan pertempuran mereka menyebar ke arah Qin Yu. Qin Yu terpukul hilang oleh energi ini. Itu benar, ketika energi ini melanda tubuh Qin Yu menghilang. Baik Kaisar Yu dan Suetianya menghentikan pertempuran mereka. Mereka mulai dengan panik menyebarkan kesadaran abadi dan iblis mereka. Dalam sekejap mereka menutupi seluruh Blue Snow Star dan bahkan planet-planet yang mengelilingi Blue Snow Star. Bagaimana dia menghilang? Ekspresi Kaisar Yu berubah. Itu benar King Yu Immortal Mansion. Suetianya juga sampai pada kesimpulan yang sama. Dia memiliki King Yu Immortal Mansion. King Yu Immortal Mansion pasti menjadi seseorang dan menyembunyikan dirinya sendiri. Rambut panjang Suetianya berkibar. Tatapan semangatnya melihat ke setiap inci lingkungan sekitarnya. Kesadaran iblisnya juga dengan hati-hati menyapu setiap substansi. Energi panik dan lava mulai berputar di sekitar Suetianya dan Kaisar Yu. Namun itu tidak dapat mendekati salah satu dari mereka. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.